burung jalak suren Jawa itu populasi di alam liarnya yang real itu sebenarnya sudah punah tanpa disadari. Dulu ketika saya masih kecil saya masih bisa menemui burung-burung ini terbang di pohon-pohon kelapa, itu masih ada beberapa. Kita masih untung burungnya bisa terselamatkan di penangkaran, di tangan-tangan penangkar-penangkar burung itu ya. Kalau enggak ya sudah, wassalam. Burung-burung itu harus kita lestarikan. Setidaknya kita memang harus mendului dengan menangkarkan sebelum terlambat. Jalak suren itu kita nggak tahu, semua orang nggak sadar kalau ternyata sudah punah di alam liarnya. Dan ketika sudah dicari sudah nggak ada, karena penangkapan liar yang membabi buta di Jawa dan juga alih fungsi lahan yang sudah sedemikian masif ya, sebagai lahan pemukiman, lahan garapan, ya sudah akhirnya musnah. Kalau ada beberapa populasi di alam liar kayak di Jakarta, di Taman Safari, mungkin di Prigen yang katanya masih ada, itu hasil restocking teman-teman, bukan real alam. Makanya kita juga harus mulailah untuk merestocking di beberapa tempat. Ya salah satunya ya di tempat saya ini, nanti akan kita juga restocking juga, karena di sini sudah dibentuk peraturan desa yang melarang perburuan. Jadi teman-teman juga boleh nanti yang mau bekerja sama, kita juga bisa membantu untuk melepasliarkan beberapa indukan burung jalak suren. Salah satu syaratnya memang harus kita bikin peraturan desa yang melarang perburuan ya, yang ditaati warga sekitar. Kita harus ngeblend sebenarnya gimana kita memadukan antara pelestarian dan ekonomi, karena memang itu satu rantai-rantai yang memang saling berkaitan ya. Punahnya burung-burung itu juga karena faktor ekonomi juga. Makanya kita juga harus mengembalikan burung-burung ini ya, kita harus ngeblend, kita harus memadukan ini dengan ekonomi juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita di BDW Channel ya. Ini kita kali ini membahas seputar jalak suren Jawa. Nah, kemarin ada salah satu teman yang menanyakan, Om, apa benar jalak suren Jawa itu sudah punah di Jawa? Nah, kita langsung jawab ya. Jadi burung jalak suren Jawa itu populasi di alam liarnya yang real itu sebenarnya sudah punah tanpa disadari. Dulu ketika saya masih kecil saya masih bisa menemui burung-burung ini terbang di pohon-pohon pohon kelapa, itu masih ada beberapa populasinya ya. Tapi setelah itu udah menghilang, udah habis tanpa disadari. Oh banyak kok Om, di penangkaran, di ternak juga banyak. Itu yang diternak, makanya itu salah satu inilah ya, kita masih untung burungnya bisa terselamatkan di penangkaran, di tangan-tangan penangkar-penangkar burung itu ya. Kalau enggak ya sudah, wassalam. Kita mungkin hanya bisa melihat kayak jalak Bali kita datangin dari luar negeri, dari Inggris contohnya ya. Padahal itu burung endemik kita ya. Jadi makanya ya burung-burung itu harus kita lestarikan. Setidaknya kita memang harus mendului dengan menangkarkan sebelum terlambat. Salah satu keuntungannya ya ini bisa dilihat ya. Jadi kalau kita tangkarkan itu burung jalak suren yang sudah punah di alamnya tiba-tiba. Jadi jalak suren itu kita nggak tahu, semua orang nggak sadar kalau ternyata sudah punah di alam liarnya. Dan ketika sudah dicari sudah nggak ada, karena penangkapan liar yang membabi buta di Jawa dan juga alih fungsi lahan yang sudah sedemikian masif ya, sebagai lahan pemukiman, lahan garapan, ya sudah akhirnya musnah. Nah, untung masih ada tangan-tangan penangkar ini yang menyelamatkan populasinya di penangkaran, berhasil ditangkarkan. Karena memang burungnya bunyinya bagus, ada nilai ekonomisnya, makanya ada yang menangkarkan, tergerak untuk menangkarkan, dan seperti ini akhirnya bisa melimpah lagi di penangkaran. Walaupun di alam liarnya sudah punah juga. Kalau ada beberapa populasi di alam liar kayak di Jakarta itu, terus di Taman Safari, mungkin di Prigen yang katanya masih ada, itu hasil restocking teman-teman, bukan real alam. Jadi makanya kita juga harus mulailah untuk merestocking di beberapa tempat. Ya salah satunya ya di tempat saya ini, nanti akan kita juga restocking juga, karena di sini sudah dibentuk peraturan desa yang melarang perburuan. Jadi teman-teman juga boleh nanti yang mau bekerja sama, kita juga bisa membantu untuk melepasliarkan beberapa indukan burung jalak suren. Salah satu syaratnya memang harus kita bikin peraturan desa, peraturan adat yang melarang perburuan ya, yang ditaati warga sekitar. Warga sekitar bersinergi dengan aparatur untuk menyelamatkan burung-burung ini, untuk melestarikan burung-burung ini, terutama burung jalak suren Jawa ya. Salah satu burung khas dari Jawa sebenarnya. Ini dulu bersama kebo, ini ada jalak putih juga, ada jalak kebo. Bahkan jalak kebo pun sekarang juga sudah susah ya ditemuin. Itu dijala, dijaring ya sudah, makanya populasinya cepat menyusut dengan drastis.
Yang ada pun sekarang itu jalak kebo itu juga hasil restocking juga, hasil perilisan. Jadi apalagi jalak putih ya, jalak putih itu juga sudah dilindungi juga, makanya sebagai burung yang dilindungi undang-undang. Makanya teman-teman juga hati-hati juga kalau niatnya untuk menangkarkan, tapi kalau nggak sesuai dengan peraturan juga susah juga ya. Ya itulah makanya pemerintah itu juga agak gimana ya, saya juga ya, kita mensupport teman-teman untuk menangkarkan, sementara untuk izin penangkarannya susah. Nah itu ribet juga sebenarnya. Nah, untuk jalak putih, jalak suren itu juga haruslah kita tangkarkan. Mari kita sebagai orang Jawa, kita melestarikan plasma nuftah asli Jawa yang memang harus kita lestarikan, harus kita cintai benar-benar ya. Kalau enggak ya habis, hilang, musnah, ya sudah nggak akan bisa ada yang mengembalikan mereka. Kalau mereka sudah benar-benar musnah ya uang berapapun yang kita punya ya nggak akan pernah bisa mengembalikan mereka, gitu loh. Jadi ya marilah kita sayangi ini burung jalak suren Jawa ini. Memang ini burung yang dulunya banyak, dulunya memang common ya, ini memang banyak di Jawa, di seluruh Jawa tuh ada populasi burung jalak suren Jawa itu. Ternyata sekarang sudah tidak ada. Nah, mungkin hanya ada di tempat-tempat wisata yang bisa dilepaskan, itu boleh. Kalau memang tempat-tempat publik yang taman-taman kota itu dilepas liarkan boleh. Jadi lebih baik begitu ya, kita bantu di peternak-peternak ini. Karena kalau nggak gitu ya lama-lama peternak tuh hasil ternaknya membludak, terus nggak laku, memasarkannya susah, akhirnya males menangkarkan, dan populasi di penangkaran lama-lama juga menyusut juga, seperti itu ya. Jadi ayolah kita rilis beberapa burung jalak suren ini, kita beli dari teman-teman penangkar ini. Jadi memang teman-teman penangkar tuh biar cost-flow-nya tetap jalan, biar penangkarannya tetap jalan, karena memang penangkaran itu cost operasionalnya sangat besar ya, untuk pakannya segala macamnya itu sangat besar. Jadi kalau anakannya itu gak laku, harganya jatuh murah, akhirnya malas menangkarkan, ya sudah. Nah sebelum itu terjadi, yuk kita teman-teman yang memang peduli untuk pelestarian, daripada cuma sekedar prihatin aja, kita lakukan aksi nyata. Yuk kita belilah beberapa hasil tangkaran ini, kemudian kita lepas liarkan di tempat-tempat yang memang aman buat mereka, safety buat mereka, di habitat yang safety buat burung-burung jalak suren ini untuk bisa berkembang biak. Ada di tempat wisata contohnya, di tempat-tempat restricted area ya, kayak di Ancol, kayak di Pantai Indah Kapuk itu juga kita juga pernah melepaskan beberapa di antaranya di sana, dan terbukti bisa berkembang biak dan aman ya untuk mereka. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ini kita terutama yang dari Jawa ya, yang dari Jawa, ayolah mari kita peduli. Kalau nggak siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi, gitu ya. Jadi memang burung jalak suren itu jangan sampai nanti anak-anak cucu kita hanya melihat ceritanya aja, hanya mendengar ceritanya, hanya melihat gambarnya, hanya melihat videonya, tapi tidak bisa menyaksikan langsung di alam. Kalau menyaksikan harus bayar ke tempat-tempat yang susah dijangkau mungkin, karena memang tempat-tempat wisata kadang-kadang mahal harganya ya. Nah ini kita bisa rilis di sekitar rumah kita hanya dengan melindungi mereka dengan peraturan desa yang melarang perburuan. Jadi nanti anak cucu kita bisa melihat juga nih, anak-anak kita bisa melihat burungnya ada di sekitar kita. Kalau memang bisa diseriusin, bisa jadi wisata minat khusus untuk pengamatan burung, untuk Karang Taruna itu bisa juga. Terutama sekarang ada BUMDes ya. Jadi BUMDes itu yang bisa memaksimalkan ini. Jadi burung ini, plasma nuftah kita ini bisa dijadikan juga sebagai ladang untuk menghasilkan nilai ekonomi ya. Jadi memang ada nilai ekonominya jika dikembangkan dengan maksimal. Nggak cuma sekedar burung juga, nggak cuma sekedar burung aja, tapi ya memang di sini ada beberapa sektor industri wisata, industri hobi dan lain-lain. Makanya ini perlu kita masifkan ini burung jalak suren Jawa ini. Ini sebuah pertanyaan yang bagus nih dari teman kemarin yang menanyakan tentang burung jalak suren Jawa. Sebenarnya saya sudah lama pengen membahas tentang burung jalak suren Jawa ini, cuman memang belum kesampaian aja. Nah kebetulan ini saya ada di sini, saya lagi pulang kampung, saya ada di habitatnya di sini ya. Makanya saya membahas ini burung jalak suren Jawa, gitu ya. Jadi memang dulunya banyak, sekarang habis tanpa disadari, itu kan luar biasa. Maksudnya luar biasa mengenaskannya kan. Jadi kalau kita peduli, dengan kita tahu sebenarnya kita jadi peduli. Karena kita nggak tahu aja, mungkin jadi nggak sadar, nggak peduli, akhirnya ya sudah terlambat semuanya, gitu ya.
Ini burung jalak suren, itu burung yang mudah ditangkarkan sebenarnya. Burung jalak putih juga mudah ditangkarkan. Kita juga bisa belajar dari jalak Bali, gimana dulunya mereka itu bisa sangat terancam punah, akhirnya bisa dikembalikan mereka dari kepunahan oleh para penangkar-penangkar di Indonesia ya. Sekarang populasinya membludak karena memang sangat mudah untuk ditangkarkan. Ini tipikal jalak ya, bahkan untuk memutihkan Bali aja bisa sebenarnya. Jadi jangan cuma teriak-teriak ini burung langka, ini burung langka, ini burung langka. Nah kalau di dunia nyatanya ternyata memang populasi di penangkaran itu sudah sangat banyak ya untuk jalak Bali. Di penangkar-penangkar itu bahkan harganya itu cenderung jatuh. Makanya ya sedih kalau teman-teman penangkar akhirnya menyerah karena memang burung-burung hasil tangkarannya itu harganya murah, terus untuk memasarkannya susah ya, seperti itu. Itulah dilema-dilemanya ya. Jadi memang kita harus ngeblend sebenarnya, gimana kita memadukan antara pelestarian dan ekonomi. Itu ya, itu menurut saya yang memang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya susah untuk berjalan ya, karena memang itu satu rantai-rantai yang memang saling berkaitan ya. Punahnya burung-burung itu juga karena faktor ekonomi juga. Makanya kita juga harus mengembalikan burung-burung ini ya, kita harus ngeblend, kita harus memadukan ini dengan ekonomi juga. Nah, seperti itu ya. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi tentang burung jalak suren Jawa. Burung ini sekarang sudah banyak populasinya di penangkaran, dan teman-teman semuanya yang memelihara burung jalak suren itu pasti dari hasil tangkaran, bukan burung liaran. Bahkan yang dijual di pasar-pasar burung itu kan burung tangkaran. Bisakah sebenarnya untuk pasar burung itu menjual burung-burung hasil tangkaran? Bahkan burung murai pun sekarang ya yang dijual ya burung tangkaran kan, karena memang dari liaran juga sudah susah gitu. Burung jalak suren juga sama, burung jalak kebo pun sebenarnya juga hasil tangkaran, cuman karena burungnya murah kita nggak diring. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini semoga bisa bermanfaat aja. Mari kita lestarikan burung jalak suren Jawa sebagai plasma nutrah asli Jawa. Kita sebagai orang Jawa utamanya ya memang harus kita turut peduli, kita harus lestarikan burung ini, jangan sampai punah, jangan sampai hanya tinggal cerita ya. Oke, sekian dulu teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share, biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Salam lestari dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.